Petai termasuk jenis kacang-kacangan dengan nama latin Parkia speciosa. Petai terkenal dengan aromanya yang khas serta kelezatannya bagi mereka yang menggemari. Jika mengkonsumsinya bisa menjadi masalah bau mulut yang tidak sedap. Petai juga bisa menimbulkan masalah di kebun unit Bandar Selamat PTBN 3 Distrik Asahan hingga membuat karyawan dimutasikan ke silau dunia. Salah satu dari karyawan yang ada sebut saja Solimin Security yang dimutasi hanya gara-gara menolak untuk membelikan petai ke pasar oleh manajernya. Harus dimutasi dari awal ia bertugas di kebun Bandar Selamat hingga dimutasikan ke kebun silau dunia. Solimin Satpam atau Security di kebun unit Bandar Selamat PTBN 3 Distrik Asahan, Kabupaten Asahan yang sudah mengabdi di perusahaan selama 26 tahun ini menerima nasib yang diciptakan oleh oknum manajer yang merasa tersinggung menolak diperintah hanya untuk membeli petai di pasar sayur oleh inisial DM oknum manajer kebun Bandar Selamat. Solimin sebagai security merasa tanggung jawabnya lebih besar menjaga pos rumah dinas manajer daripada diperintahkan membeli petai ke pasar meninggalkan pos jaga. Jika terjadi sesuatu di lingkungan rumah manajer bahkan terjadi sesuatu bagi pimpinannya bisa membuat ia dipenjara seumur hidup. Sesuai pasal undang-undang yang diatur pemerintah Republik Indonesia, security sebagai pengamanan situasi bukan sebagai office boy (OB). Pasal 14 ayat 1 huruf F. Pengukuhan dan pengaturan mengenai ekstensi Satpam berada di tangan Polri. Untuk jabarannya ketentuannya tersebut, Kapolri telah menerbitkan dasar hukum berupa Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi perusahaan dan atau instansi lembaga pemerintah. Pada waktu itu kan aku kerja tempatnya Pak Manajer. Ya. Entah berapa hari lah itu, entah berapa minggu dah pun berlalu kan. Kemudian aku disuruh sama pembantunya namanya Bu Budia. Terus disuruh-suruh lah pada waktu itu memang lain-lainnya disuruh beli cabai, beli berambang, belanja lah itu. Kemudian aku berpikir, loh kerja aku untuk mengamankan aset apa untuk belanja. Berpikir aja aku ini. Kemudian hari berikutnya aku disuruh sama Bu Budia, disuruh beli pete lagi. Jadi aku bilang sama Bu Budia, aku di sini suruh ngamankan aset perusahaan apa suruh belanjanya sama Bu Budia. Ya nggak tahu lah, Bu Budia pengen kan. Yang penting rikongko awan blonjo pete, nggak ngerti aku. Baru aku ngomong lah Bu Budia, Bud, aku nang kene kon blonjo pete Bud. Nggak kon ngaman ke aset negara Bud, aset perusahaan. Ya enggak lah, blonjo riko. Aku ngerti lah. Ah, mana ngono Bud, aku nang kene bukane enek uang minyak aku blonjo-blonjonya. Nah, terus pagi aku masuk pagi. Kemudian Pak Manajer mau sarapan pagi entah nggak ada pete. Waktu itu terus negur aku, Min, apa Pak? Malam kau disuruh Budia? Iya Pak. Suruh apa? Beli pete. Loh, kenapa kamu nggak mau? Nggak mau Pak. Kok nggak mau? Ya kan aku di sini kan cuma suruh ngamankan aset perusahaan ini. Bukannya aku beli pete suruh belanja di sini. Ya udah kalau gitu kamu besok kata Pak Manajer. Suruh ke lapangan aja. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Baru berapa jam kan Daton telepon saya. Daton bilang ada ribut apa ya Pak di situ nang kono. Gak enak loh ton, aku cuma dikongkon Bu Budia wingi gara-gara tukup teton. Nasib yang dialami Solimin ini tak tanggung-tanggung sebab ia harus memikirkan surat-surat administrasi desa awal hingga ke desa ia dimutasi. Belum lagi orang tua Solimin yang tinggal bersama beliau dalam kondisi sakit yang harus diberikan pengobatan rutin. Setidaknya untuk manajer lebih bijak dalam menyikapi peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Untuk mendapatkan klarifikasi, reporter TV-nya Buruh ketika mengkonfirmasi via WhatsApp inisial DM selaku manajer kebun Bandar Selamat tidak ada jawaban hingga berita ini ditayangkan. Dari Asahan, Nuriman TV-nya Buruh mengabarkan.